Anda pernah naik roller coaster kan? Saya pernah sewaktu kecil. Sementara itu, grup musik Bon Jovi sempat berpesan di salah satu tembangnya, "Life is like a roller coaster." Hidup itu bagaikan roller coaster. Bermakna, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Saya pikir-pikir perumpamaan tersebut ada benarnya juga, terutama dalam bisnis. Bagi pelaku bisnis, maunya si aset dan omsetnya naik terus. Tidak usah diwacanakan lagi, saya pun maunya begitu. Akan tetapi, tidak semuanya berlangsung seperti apa yang kita kehendaki. Terkadang aset dan omset kita merosot, bahkan menjunam sampai ke titik yang paling rendah. Jika sudah demikian, bangkrut pun bukan mustahil. Jadilah ini episode paling getir dalam perjalanan bisnis. Betul, tidak juga. Rupanya, layaknya setiap kejadian, ada hikmah di balik itu semua. Jadi, nikmati saja. Suatu saat seorang atlet nyeletuk, saya sering bertanding dengan dia. Ya, kadang-kadang dia yang menang, kadang-kadang saya yang kalah. Baca kalimat barusan baik-baik. Sudah, apa maksudnya? Ia selalu kalah. Namun toh ia masih dapat bersikap positif, berseloroh dan membuat orang lain tersenyum. Kok bisa? Karena ia sadar, tentulah terselip beragam hikmah di balik kekalahan-kekalahannya. Pertama, kemerosotan itu akan menempa mental. Ketika kita mengalami kegagalan, pastilah orang-orang di sekitar kita akan menertawakan, bahkan menyoraki. Percayalah kepada saya, tidak akan ada yang bersedih. Tidak akan ada pula yang menolong. Hei, jangan tanya kenapa. Karena memang itulah aturan tak tertulis di muka bumi ini. Nah, disinilah mental kita diuji. Apakah kita masih sanggup bertemu mereka dengan tetap menegakkan kepala? Kebanyakan orang sih tidak sanggup. Tidak percaya diri, dalihnya. Namun, lain halnya dengan orang yang bermental baja. Ia akan tetap menegakkan kepalanya dan ia akan menjadikan ejekan itu sebagai cambuk motivasi bagi dirinya untuk bangkit kembali. Kedua, menurut pengalaman saya, kemerosotan layak dijadikan bahan pembelajaran. Dengan mengetahui akar penyebabnya, paling tidak kesilapan yang sama tak akan berulang. Baik untuk bisnis tersebut maupun bisnis lainnya. Toh keledai hewan yang dicap dungu, tidak pernah terperosok dua kali di lubang yang sama. Keledai pun belajar dari setiap kesalahan, kendati tidak pernah membaca buku ini. Yang benar saja, peganglah kiasan China yang satu ini, Cheng Qian Bi Ho. Kesalahan di depan, berhati-hati di belakang. Terus bagaimana jika ternyata kita berhasil menangani kemerosotan itu? Zes, berarti kita lulus ujian dan kita berhak untuk naik kelas. Malah, tidak tertutup kemungkinan kita pantas melompat ke level kehidupan yang berikutnya file layup. Begitulah, kemerosotan akan membuat kita semakin matang. Bukankah tebing akan tampak menjulang bila mana didampingi lembah yang curam di sisinya? Hikmah ketiga, kerendah hatian. Bayangkan, apa jadinya jika semua upaya kita selalu membuahkan hasil? Salah-salah kita akan bergumam dalam hati, "Hei, lihatlah saya. Tak terkalahkan." Wah, ujung-ujungnya kita bisa menjelma menjadi makhluk yang sombong. Dengan adanya kegagalan demi kegagalan, manusia bakal lebih rendah hati dan lebih dekat dengan Tuhannya. Hikmah keempat, sebagai entrepreneur saya paham betul bahwa kemerosotan tak ubahnya bagai bumbu dalam bisnis. Ya iyalah, jika kita terus-menerus berhasil, perjalanan bisnis kita akan terasa hambar. Apa serunya? Lagi pula, bagaimana mungkin kita tahu sesuatu itu manis, apabila kita tidak pernah mencicipi sesuatu yang pahit sebelumnya? Benarkah demikian? Sejenak,
Coba Anda perhatikan orang-orang yang telah sukses. Tatkala berkisah, mereka menceritakan masa-masa pahit mereka dengan penuh kebanggaan. Tak pelak lagi, itulah bumbu kehidupan. Hikmah yang terakhir, kreativitas pun turut terasah dengan adanya kemerosotan. Tentulah otak kita serta-merta akan berpikir, bagaimana dengan sumber-sumber yang tersisa dan tidak seberapa ini saya bisa naik kembali. Tidak jarang, dengan sedikit kreativitas, turnaround strategi, malah melambungkan bisnis ke taraf yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Itu baru namanya luar biasa. Istilah orang Banjarmasin, menanam haur, tumbuh batung. Jadi, apapun yang telah menimpa Anda, nikmati saja semuanya dan yakinlah Anda pasti mampu bangkit kembali. Akhirnya, Kabayan, legenda asal Jawa Barat, menasehati kita semua, kalau ada jalan menurun, pastilah ada jalan mendaki. Mustahil jalannya menurun terus. Gak usah mengangguk, saya percaya Anda setuju dengan pendapat Kabayan. Nah, khusus di bagian selanjutnya, saya akan menggiring Anda untuk lebih menikmati proses dan pembelajaran.